Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Maret 2026 dengan judul Saatnya Berkumpul bagian ketiga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Mari kita ikuti penjelasannya. Tahap awal dari apa yang disebut White sebagai saatnya berkumpul berlangsung dari tahun 1848 hingga 1850. Konferensi-konferensi tentang Sabat pada tahun-tahun itu merupakan jalan yang digunakan Bates dan White untuk membentuk inti umat percaya dan ruang lingkup pekabaran tiga malaikat dari Wahyu 14. Namun, konferensi bukanlah satu-satunya cara yang akan digunakan Tuhan. Pada pertemuannya diadakan di Dockster, Massachusetts pada bulan November 1848, Ellen G. White mendapat penglihatan yang akan mengubah bentuk Adventisme selamanya. Setelah selesai dari penglihatan, ia berkata kepada suaminya, "Saya memiliki pesan untukmu. Engkau harus mulai mencetak selembar kertas kecil dan mengirimkannya kepada semua orang. Biarlah ukurannya kecil pada awalnya, tetapi bila orang-orang membacanya, mereka akan mengirimkan kepadamu sarana untuk mencetaknya, dan itu akan berhasil sejak awal. Dari awal yang kecil ini ditunjukkan kepada saya bahwa itu akan seperti aliran cahaya yang menyebar dengan jelas ke seluruh dunia." Kini 160 tahun kemudian, pernyataan itu mungkin tidak dianggap begitu mengesankan. Tetapi ternyata pada awal abad ke-21, terbitan Advent telah beredar di seluruh dunia, dicetak dari sejumlah penerbit dalam jumlah jutaan setiap tahun dan dalam ratusan bahasa. Dan itulah penggenapannya, bukan nubuatannya. Apa yang dipikirkan orang-orang percaya mula-mula mengenai penglihatan seperti itu? Lagi pula pada bulan November 1848, mungkin hanya ada kurang dari 100 orang Advent hari Sabat atau Sabatarian Adventis, dan kebanyakan dari mereka miskin. Selain itu, mereka semua percaya pada konsep pintu tertutup, termasuk Ellen G. White sendiri. Seperti yang kemudian ia katakan, "Bersama saudara-saudariku, setelah 44 tahun berlalu, aku percaya tidak akan ada lagi orang berdosa yang bertobat. Namun aku tidak pernah mendapat penglihatan bahwa tidak akan ada lagi orang berdosa yang bertobat." Visi penerbitan pada kenyataannya bertentangan dengan keyakinan pribadinya dan keyakinan sesama pemelihara Sabat. Ini adalah visi pintu terbuka di tengah-tengah orang-orang yang yakin bahwa pintu kasihan telah ditutup, atau yang bisa disebut kepercayaan pintu tertutup. Namun terlepas dari keyakinan mereka, terbitan Advent termasuk kertas kecil telah menyebar seperti aliran cahaya ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan karena penglihatan-Mu lebih baik daripada penglihatan kami. Tolonglah saya hari ini untuk melihat dengan mata-Mu, bukan dengan mata saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing.
Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.